Jadi silakan. Ini saking dekatnya. Iya. Sehat tanpa narkoba. Luar biasa. Selain menggunakan juga mereka sebagai kurir, Pak. Untuk sekali ngantar tuh Pak 100.000 mereka Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat BNK Langkat? Selamat datang di Seru, siaran edukatif, ringan, dan universal. Podcast yang membahas tentang semangat kita semua untuk menjadi generasi hebat demi mewujudkan Indonesia bersih narkoba. Saya Bima Arenda. Dan saya Muhammad Miftahul Huda. Jadi di episode kali ini merupakan episode perdana kita. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kondisi saat ini mengenai permasalahan narkoba yang sangat marak di masyarakat. Jadi Bim, hari ini sangat spesial nih karena kita mendatangkan 3 orang narasumber sangat luar biasa. Yang pertama dari tokoh masyarakat dan yang kedua dari dunia pendidikan Bim. Baik, terima kasih sudah hadir Pak di BNK Langkat. Ibu, terima kasih. Selamat datang di BNK Langkat. Gimana kabarnya Pak? Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya. Segar. Sehat tanpa narkoba. Luar biasa. Jadi lagi sibuk apa Pak akhir-akhir ini Pak? Pertama adalah sibuk untuk berbaur dengan masyarakat, memperkenalkan terkait tugas dan fungsi saya selaku tokoh masyarakat guna memberi pencerdasan. Salah satu pencerdasan itu adalah terkait tentang pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Luar biasa. Ya teman-teman semuanya, bintang tamu kita hari ini ada 3. Yang pertama, Dr. Andes Syahrizal MZ, Ketua Al-Jamiatul Wasliyah Kabupaten Langkat, dan juga Faida Nasma FPD selaku guru BK MTSN 1 Langkat, dan adik kita Al-Mazura. Sehat? Izin Pak, sebelumnya nih Pak mau bertanya Pak Sarijal ya. Saya suka bertanya nih Dr. Andes Syahrizal MZ ini apa ya Pak? Oh, Jadi pertanyaan saya lama nih Pak. Iya. Kalau bisa di belakang nama itu itu. nama yang dikasih almarhum orang tua saya. MZ itu singkatan dari nama ibu dan ayah saya. Bisa M itu. Jadi bukan jadi MZ. Oh, dikira saudara Pak. Itu Haji Mardiana, Z-nya itu Haji Zainuddin. Izin Pak sebelumnya Pak. Kalau boleh tahu Pak, Al-Jamiatul Wasliyah ini berada di bidang apa ya Pak? Iya. Sambil nanti gini ya, nggak apa-apa. Iya boleh Pak, boleh. Al-Jamiatul Wasliyah itu organisasi Islam. Al-Jamiah itu artinya perkumpulan. Wasliyah itu artinya menyambungkan, jembatan, menjembatani, mempersatukan. Jadi Al-Jamiatul Wasliyah itu adalah organisasi yang mempersatukan. Itu ide dasar lahirnya Al-Wasliyah. Tugas pokoknya secara umum adalah membangun, mempersatukan, menjemput yang tertinggal, mengumpulkan yang terserak dari semua potensi umat Islam untuk dipersatukan dalam bentuk kekuatan besar Islam. Luar biasa Bang. Jadi juga nggak kalah menarik nih ini kita Bang, Ibu Aida Nasma ini Bang, karena dari biodata yang dikirimkan rupanya beliau ini lahiran Tanjung Balai, tapi kok bisa di Tanjung Pura ini Bu? Gimana ceritanya? Oke, jadi ceritanya seperti ini Pak. Saya memang kelahiran di Tanjung Balai, kemudian saya juga pernah bertugas selama 6 tahun di MTSN Tanjung Balai. Nah, karena ada kemarin seleksi P3K di tahun 2022, alhamdulillah saya lulus dari formasi Kemenak dan alhamdulillah juga ditempatkan di Tanjung Pura. Jadi kalau dibilang asli, bukan orang asli Tanjung Pura, pendatang. Pendatang. Udah berapa tahun di sini Bu? Sekitar 1 tahun Pak. 1 tahun. Di MTSN 1 Langkat. Oh, luar biasa. Jadi itu Bang, kenapa tadi kita timbul pertanyaan Ibu dari Tanjung Balai rupanya Bang? Kita tersasar kemarin. Iya, tersasar kemarin. Benar Bang, saya sangat antusias nih Bang dengan tema hari ini karena angka prevalensi Pak tinggi Pak ya Pak, seperti yang kita sampaikan tadi di belakang kamera tadi. Memang angka prevalensi tinggi, 3,3 juta bukan orang yang dikit tuh Pak, 3,3 juta ya Pak, bukan sedikit ya Pak. Iya, jadi pandangan Bapak gimana Pak? Iya,
Saya komen dulu lah ke podcast ini. Boleh Pak. Ini hal yang luar biasa. Badan Narkotika Nasional menjalankan ini buat podcast. Ini tentu merupakan media edukasi untuk masyarakat terkait tentang seluruh rangkaian program BNN Kabupaten Langkat untuk memberantas penyalahgunaan dan perdagangan narkoba. Nah, saya tadi Mas Bim hanya Pak. tadi di belakang kamera ini kita bicara soal prevalensi Iya. 1,73% di tahun 2023 lalu dengan angka korban penyalahgunaan 3,3 juta jiwa. Banyak itu, luar biasa banyak itu. 3,3 juta jiwa ini kira-kira 3 kali penduduk Langkat lebih. Iya benar Pak. Nah tentu ini merupakan keprihatinan besar secara nasional. Makanya hal-hal seperti ini dengan angka yang prevalensi tinggi itu dan langkah-langkah ini juga sangat mengkhawatirkan degradasi generasi muda masyarakat. Langkah pemerintah terhadap pemberantasan narkoba ini luar biasa, termasuk banyak regulasi yang sudah diciptakan di luar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Banyak regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah, termasuk ya rencana aksi nasional gerakan pemberantasan narkoba itu oleh Presiden Republik Indonesia. Maka dari itu kami punya harapan besar pada pemerintah Indonesia ini, terkhusus Badan Narkotika Nasional. Saya punya niat, ada keterpanggilan dalam diri saya bagaimana bisa ikut serta menjadi bagian terbesar dalam rangka memberantas narkoba ini agar bisa bersinar di tahun 2000 mendatang. Itu Mas Bim. Baik, luar biasa Pak. Jadi silakan. Jadi ini saking dekatnya ya, Iya, Pak. Saking dekatnya Pak. Iya, jadi kita karena kegiatan ini terus bersama Pak. Jadi Betul. konektivitas itu terjalin terus gitu Pak. Iya, saya jauh sebelum ini, mungkin waktu BNNK ini belum terbangun, masih kantornya numpang Di Gor ya Pak, di Gor. Iya Pak. Saya sudah bilang sama teman-teman di BNNK pusat, siap mewakafkan diri untuk membantu Badan Narkotika Nasional. Luar biasa. Nah, ini merindingin berhubungan itu. Karena memang kita tahu, ya kan, keprihatinan nasional hari ini terkait tentang bagaimana bangsa ini akan rusak kalau terus dicemplungi dengan narkoba kesalahan. Itu hal terpenting. Maka dari itu harus ada memang orang-orang yang terpanggil, harus ada memang orang-orang yang punya empati, yang punya adrenalin yang tinggi untuk terpanggil bersama-sama di dunia pendidikan untuk memberantas penyalahgunaan dan perdagangan narkoba di Indonesia. Harus ada orang seperti itu. Maka dari itu ya tugas kita bersama, termasuk termasuk kami juga, termasuk dunia pendidikan, tugas kami tentu kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat ini bisa terpanggil, bisa ikut serta dan menjadi bagian dalam rangka garda terdepan pemberantasan narkoba. Luar biasa. Jadi itu teman-teman semuanya, sober, sedikit informasi terkait dengan podcast hari ini. BNN Kabupaten Langkat hari ini, tahun ini tepatnya, kita ada 3 desa bersinar ya Bang? 3 desa bersinar Pak, yang kita khususkan untuk menjadi desa mandiri nanti Pak, di akhir dari kegiatannya, untuk terbebas dari narkoba. Ada apa aja Bang desa bersinar kita tahun ini Bang? Yang pertama Pak, jadi untuk penentuan desa bersinar ini terpilih ini berdasarkan tingkat kerawanannya Pak. Walaupun kita ketahui Pak, kalau dibilang rawan pasti di Kabupaten Langkat sangat rawan. Semua rawan. Jadi di tahun ini BNN Kabupaten Langkat hanya 3 desa Pak yang masuk dalam program kami. Yang pertama Desa Perlis, perbatasan di Brandan Barat. Lalu Payak Purku dan Serakuas nih Pak. Jadi hanya desa itu aja yang masuk dalam program BNN Kabupaten Langkat. Jumlahnya berarti sudah bertambah. Jumlahnya bertambah Pak. Ada 6, 7, 8. Jumlah desa Sama bersinar yang kita. mana? Sama yang desa Nanggo Sialang segala macam. Kalau saat ini Pak yang sudah terbentuk desa bersinar itu sekitar 136. Jadi
nggak hampir separuh kan Pak. Ini menjadi permasalahan kita juga terkait masalah anggaran juga. Ya. Makanya di sini kita hadirkan sobat bersinar dari BNK Langkat, sekolah yang menjadi lokus dari Desa Bersinar, yaitu salah satunya dari MTS 1 Negeri Langkat. Jadi adik kita Alma sendiri sudah dibekali Pak dengan program remaja teman sebaya kita, yang kemarin kita hadirkan juga narasumber-narasumber yang memberikan pemahaman, memberikan pengalaman bagi mereka agar mereka menjadi duta anti narkoba di sekolahnya. Iya. Boleh Alma, kira-kira apa sih yang dirasakan setelah mendapatkan materi-materi dari narasumber kemarin? Kalau gitu banyak sekali ya Pak. Terlebih lagi, biasanya kan saya cuma tuh kayak narkoba itu berbahaya untuk orang-orang dewasa. Ternyata bukan cuma untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak, keturunannya. Dan ternyata di sekolah juga banyak yang menggunakan narkoba. Memang bukan di sekolah, tapi di rumahnya itu. Di rumahnya, iya. Karena benar Pak, kemarin juga beberapa kali saya sampaikan kemanapun Pak, sosialisasi juga. Bahkan gurunya pernah nyampaikan Pak, murid kita Pak ternyata ada terindikasi bukan menggunakan ya Pak, selain menggunakan juga mereka sebagai kurir Pak. Sebagai kurir yang jumlahnya lumayan Pak, sekali pengantaran Pak. Itu berapa kemarin Pak pengantarannya? Bahkan untuk sekali ngantar tuh Pak 100.000 mereka Pak. Iya, 100.000 Pak mereka. Itu dicampur juga Pak. Iya, jadi mereka ini Pak diberdayakan sama bandar itu untuk sebagai kurir Pak. Itu yang menyedihkan bagi kita semuanya. Beda, kira-kira untuk permasalahan murid ini tahun ke tahun semakin baik akhlaknya atau gimana nih Bu? Kalau Ibu melihat? Kalau kita lihat ya dari segi akhlak, mungkin kalau kita bandingkan dengan 10 tahun ke belakang mungkin ada perbedaan. Dalam arti kata ada kemerosotan kalau kita bandingkan dengan 10 tahun ke belakang. Tetapi kami dari segi pendidikan terus mengupayakan adanya perubahan karakter, penanaman karakter. Yang namanya kita dalam pendidikan itu tetap berusaha ya kan Pak. Walaupun nanti output yang dihasilkan itu bagaimana, tetapi kita inputnya itu kita usahakan yang terbaik. Termasuk juga dalam segi hal penggunaan narkoba ini, kalau boleh saya cerita di sekolah itu sebenarnya kalau kami untuk MTS 1 Langkat itu belum terlalu sampai yang fatal. Belum sampai saat ini belum kami temukan anak yang menggunakan narkoba untuk di lingkungan madrasah gitu. Kalau untuk di lingkungan luar madrasah itu kan mungkin di luar koridor kami, ya kan kami tidak tahu kalau masalah itu mungkin ada kerjasama dengan orang tua juga. Benar. Ya, seperti itu Pak. Kalau menurut Pak Sariji Pak, kira-kira apa nih Pak? Oh, ya. Di sini Pak. Saya setuju. Al-Wasliyah ini punya 13 madrasah dan sekolah. Kemarin kita sudah kerjasama dengan PNM, salah satu sampai bagian juga berada. Itu memang sudah menjadi tujuan pokok saya selaku ketua Al-Wasliyah Langkat Mas Bin. Iya. Kenapa begitu? Karena memang ini pintu masuk. Siswa ini pintu masuk. Karena mungkin pergaulan, lemahnya mental, kemudian faktor ekonomi. Ternyata muncul ada kurir-kurir yang bisa Iya, benar. upah 100.000 untuk mengantar hal-hal barang haram itu. Maka dari itu dalam konteks pendidikannya saya harus tekankan semua guru di madrasah. Kepala madrasah, kepala sekolah Al-Jamiatul Al-Wasliyah di Kabupaten Langkat yang jumlah 13 ini, saya buat surat edaran perintah langsung supaya senantiasa bekerja sama dengan pihak yang menangani madrasah. Apakah itu PNN Langkat, P4GN, ataupun Satgas Narkoba. Kenapa demikian? Pertama tentu seperti Bu Aida bilang, mengantisipasi, minimal mengantisipasi. Kadang seperti jaring dia Mas. Iya. Menangkap ikan itu ada juga yang lepas. Benar Pak. Benar. Tapi paling tidak ada ikhtiar Mas. Benar. Ada ikhtiar kita nggak dapat seluruh siswa, minimal 90% siswa lebih serta partisipasi. Makanya nanti kita setelah ini saya mau jelaskan lagi. Baik. Harus ada gerakan ekstrim untuk narkoba. Iya. Apa gerakannya nanti?
belum bisa. Luar biasa. Luar biasa. Kita tunggu Iya. pergerakan. Iya, jadi kalau mendengar Bapak tadi ngomong Bang, terkait dengan ini, kita adalah bagian yang terselamatkan juga Bang. Iya. Akibat adanya edukasi-edukasi dari abang-abangan kita dulu ya Pak. Iya, itu Iya, iya. jadi ini terus digaungkan agar masyarakat ini memahami seperti yang dikatakan Adik Alma tadi Bang. Ternyata narkoba itu tidak hanya menyasar orang dewasa. Makanya ini penting pemahaman bagi mereka semuanya. Ya ada beberapa hal juga sih Pak, saya lihat seperti terjadi kemerosotan juga di masyarakat kita ya Pak. Kalau dahulu saya di masa remaja saya, orang tua zaman dahulu tuh ya kan, di saat ada seorang remaja yang merokok, mereka tidak tahu anak siapa, mereka mau menegurnya kan Pak. Iya, benar. Namun saat ini saya perhatikan masyarakat kita saat ini menjadi idealis. Iya. Kalau menurut Bapak, gimana Iya. kondisi seperti itu? Saya ingin berbanding lurus saja. Kadang-kadang saya nggak bilang nggak efektif sih undang-undang perlindungan anak itu. Tapi dari paling tidak undang-undang perlindungan anak itu juga membuka pintu kejahatan buat anak-anak. Banyak contoh misalnya guru di Sumsel, Iya Pak. sampai dipenjarakan gara-gara menegur. Ada yang guru kemarin menyuruh anaknya sholat, dilaporkan ke Polres gitu. Nah kalau guru misalnya menegur anak-anak siswanya, peserta didiknya untuk tidak narkoba mungkin dalam bentuk sedikit lebih ekstrim, kan kok dilaporkan juga. Benar Pak, benar Pak. Makanya ada paradok di situ Iya. antara undang-undang perlindungan anak dengan rencana besar bangsa ini terhadap generasi muda yang bersih dari narkoba. Karena ada paradoksnya begitu. Bapak Ibu mungkin tahu, Mas Bim tahu, Guru juga pasti tahu. Secara psikis anak ini secara psikis kalau nggak terdidik dengan baik, ya pasti liar. Nah tentu didikan itu ada ekstrim. Karena kalau nggak dididik secara ekstrim, mereka nggak mau patuh. Benar Pak, benar. Nggak taat sama guru. Iya. Dan susahnya gitu. Nah begitu didikan ekstrim dulu kita gelar, kita laksanakan, muncul undang-undang perlindungan anak. Benar ya Mas? Benar. Nah oleh karena itu akhirnya ya paling tidak ada ikhtiar lah, paling tidak harus bisa sama-sama memahami, memaklumin itu. Macam adik kita ini kan sudah sebuah langkah besar. Benar. Seperti itu. Tinggal lagi kita harus siap bekerja secara ekstrim. Saya, Mas Bim, Iya, kita sedikit kadang-kadang sering hampir frustasi ya. Selama kita ketemu kawan-kawan dari aktivis penggiat anti narkoba, ya ketika mau buat penyuluhan, mau buat sosialisasi, yang hadir yang orang yang patuh. Benar Pak, benar. Pengguna pasti nggak hadir. Benar Pak, benar. Nah sekarang macam mana ekstrimnya kita buat apa? Kira-kira menurut BNN langkah ini formula apa bisa menghadirkan pengguna, pengedar, paling tidak ya pemakai coba-coba lah. Dipastikan itu, MUI buat, saya di MUI juga, Alwaslia buat, P4GN buat, BNN buat, siswa buat. Yang hadir ya siswa-siswa yang baik. Hampir rata-rata seperti itu. Nah, saya belum dapat formulanya, harus ada yang ekstrim nih, minimal paling enggak harus ada langkah keras bekerja sama dengan kepala dusun, Iya. bekerja sama dengan kepala desa untuk memaksa. Kan harus tahu warganya yang memakai, kenapa nggak paksa? Baik, kita tahu bahwasanya narkoba ini sudah dibekalin adik-adik kemarin ya di remaja teman sebaya. Hubungannya sama PIK-R apa? PIK-R itu terbagi dari 3 macam. 3 macam. Pernikahan dini, riset, dan narkotika. Di bagian narkotika itu kami juga belajar tentang apa yang diajari sama di BNN kemarin. Jadi kayak pas Bapak menjelaskan tentang ini gini, oh ini yang kemarin dibilang sama Umi. Jadi kayak sebagian dari yang dijelasin itu kami juga udah ngerti. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Iya. Ntar Pak kita nih komen dulu Pak. Boleh. Iya, Pak. Baru bahannya kan. Bener, Pak. Jadi Pak Saridel, saya menarik nih kalau harapan Bapak nih Pak sebagai tokoh masyarakat. Ya, tentunya mendengar keluhan masyarakat Pak tentang perubahan narkoba seperti ini Pak. Ya, kan? Jadi kalau Bapak selaku tokoh masyarakat ini apa harapannya? Kalau ada Tokoh masyarakat itu kan duta
representasi komunitas sebagai masyarakat, maka dia diangkat sebagai sebuah tokoh. Orang yang bisa mengayomi, melayani, kemudian mengkoordinir untuk sebuah tujuan dan mau diikuti oleh masyarakat sama seperti itu. Karena itu tugas tokoh itu besar. Tugas tokoh itu sebenarnya berat. Nah, kalau siap jadi tokoh, harus siap mengayomi masyarakat, harus siap mewakafkan dirinya, pikirannya, energinya, kemampuannya, pengabdiannya ke masyarakat. Masyarakat, benar Pak. Dalam konteks narkoba, iya kan, pemberantasan narkoba ini, pemberantasan dalam penyalahgunaan dan penyalahgunaan narkoba, maka masyarakat itu harus punya peran penting. Yang pertama, dia harus bisa membawa masyarakat itu cerdas terhadap akses-akses yang terjadi terhadap penyalahgunaan narkoba. Cerdaskan masyarakat dengan hal-hal yang berkaitan tentang narkoba. Amati lingkungan, amati situasi, dorong gerakan-gerakan masyarakat untuk melakukan sosialisasi terhadap narkoba, dorong langkah-langkah masyarakat untuk terpancing dan terpanggil memberantas narkoba, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Itu tugas tokoh, dan antisipasi gerakan-gerakan yang disinyalir masuk dalam sebuah lingkungan. Itu tugas tokoh. Terus apa secara realnya? Kedua, realnya pasti ada bahwa masyarakat dalam sebuah kegiatan. Pertama, tentu kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi aktivitas masyarakat untuk condong, ya kan, condong dekat dengan narkoba. Benar Pak. Apa itu kegiatan? Bisa olahraga, bisa aktivitas kelompok orang taruna, kelompok remaja masjid, kelompok belajar siswa. Itu lakukan secara rutin. Kenapa gitu? Karena kalau sudah ada aktivitas bagi masyarakat, tentu nanti secara fisikis dan secara fisik dia akan fokus terhadap aktivitas itu. Dia nggak akan fokus dengan kegiatan-kegiatan lain yang nyeleneh-nyeleneh, yang nggak penting-penting. Benar. Ya kan? Nah, ini yang paling penting. Yang kedua, tugas tokoh masyarakat itu, peran masyarakat itu. Kalau di tokoh dia harus mampu menjadi pengayom, orang yang betul-betul bisa menjembatani permasalahan masyarakat, terutama narkoba. Misal, kalau ada korban penyalahguna, makanya tokoh itu ya harus jadi penggerak. Ya kan? Sebagaimana dirinya nyebut tokoh itu ya, jangan kaca-kaca, jangan duduk di balik meja, jangan selfie, bukan tokoh. Ya harus capek lah, paling tidak itu kan nilai pengabdian. Di samping ada pahalanya, ada rasa puas bisa membimbing masyarakat. Ya, adik-adik baik, ini buta ini luar biasa. Dari itu langkah-langkah. Di samping juga kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa memotivasi mereka supaya jauh dari narkoba. Ya seperti itu tadi, ada drama-drama. Ya boleh mau buat konten, silakan terkait menolakkan narkoba, mau buat joke-joke segar tentang narkoba. Media di medsos kan aja. Media terbuka ya. Nah, kami masih pakai narkoba, mana main. Masih narkoba, mana main. Itu masa kawan anak sumur. Bener Pak. Kenapa? Cari bahasa-bahasa yang joke-joke segar, yang memang bisa cepat ditangkap sama generasi muda. Wah ini benar juga nih, kira-kira gitu. Kayak model-model dulu kan ada bahasa bro, ada bahasa guys, ada bro, sekarang bestie. Bestie. Masih narkoba? Nggak main lah. Nah, kira-kira gitu. Itu salah satu item kegiatan yang bisa mengembang itu. Dan yang terakhir adalah kepedulian kita. Kepedulian kita terhadap sebagai masyarakat, baik sebagai tokoh individu maupun kelompok, sebagai ketua organisasi, harus punya keterpanggilan. Nilainya dulu kita baca. Jangan berpikir sendiri, aku aman kok, keluarga aku aman kok. Bukan saya, bukan aku, bukan keluarga aku. Generasi di belakang. 20 tahun lagi tuh mau jadi apa tuh anak-anak? Benar Pak, benar. 15 tahun lagi tuh anak-anak di lingkungan kita, di desa kita, di kelurahan kita mau buat apa? Benar. Hah? Mau jadi kader generasi muda narkoba? Iya. Nah, kira-kira gitu. Itu Mas Bim.
Boleh Pak, luar biasa ini penyampaiannya. Sangat inspirasi Bang. Jadi Bim, ini sekedar apa namanya, nasihat untuk kita nih Bim. Benar. Jadi Pak Sahrijal ini ternyata ingatannya sangat kuat Bim. Jadi kalau saya kan Bim pernah ada cerita nih kan. Jadi kan Pak Sahrijal ini salah satu narasumber kepada kegiatan kita. Jadi hanya jumpa sekali 2 kali aja. Jadi yang saya pergi lah sholat Jumat tuh di satu masjid nih kan. Jadi udah sholat Jumat di situ. Ya saya kira udah lupa nih kan. Ini udah lupa nih Pak Sahrijal, ya udahlah. Gue saya nyoba pernah nggak tahu ya. Rupanya ditegur 2 saya. Apa kabar udah? Makanya hati-hati nih kalau kita di jalan kan. Iya. Ingatan bahwa luar biasa. Ini apa namanya, fokus itu perlu. Sama dengan kalian bekerja di sini perlu fokus ya. Sama dengan Bu Aida kan dia fokus di BK, tugasnya jauh lebih besar. Iya Pak. Bilang BK pula kan bidang konsultasi. Kalau kita fokus kemudian kita serius ya ingatan bisa tinggi. Apalagi hari ini kita harus fokus dengan pemberantasan narkoba. Banyak sudah media ada penggiat narkoba luar biasa. Hampir kalau nggak salah rekam saya 4 hampir 5.000-an aja relawan narkoba sudah, organisasi relawan narkoba di Indonesia sudah terbentuk. Nah, kita ini kan relawan nih. Namanya relawan itu adalah kerelaan untuk bekerja sebagai sebuah tugas. Jadi kan kita nggak usah mengharapkan anggaran. BNN ini kan ruang lingkup tugasnya besar, 23 kecamatan dengan 276 desa kelurahan dengan radius wilayah 250 km persegi. Ini capek, orangnya cuma sekian orangnya aja nih. Benar. Jadi kalau nggak dibantu sama relawan, tokoh-tokoh, peran masyarakat, ini BNN nggak jadi apa-apa, kasihan. Benar. Jadi Aida, tadi kalau misalnya kita lihat dari kacamata tokoh masyarakat ya Pak. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat apa sih Bu yang dilakukan sekolah untuk, karena benar yang dikatakan Bapak tadi, energi anak muda ini sangat besar Pak. Kalau tidak tersalurkan itu bakal sulit ya Pak ya. Nah, kira-kira apa Bu yang dilakukan sekolah yang sebagai sebagai kegiatan mereka untuk siswa-siswi MTS Langkat? Oke, kalau untuk katakan ikhtiar kami lah ya Pak sebagai penggiat di bagian pendidikan. Nah, karena dia ada program namanya ekstrakurikuler itu tadi, kami itulah bentuk ikhtiar kami namanya ada PR. Mungkin makanya kemarin ketika saya diundang juga untuk sebagai peserta tentang RTS ini, wah ini ternyata ada berkesinambungan dengan program kami di madrasah gitu. Dalam arti kata program untuk RTS dari BNN ini kami tidak membentuk lagi, tapi sudah tinggal melanjutkan. Jadi kalau di dalam PR itu tadi ya seperti dikatakan siswa kami tadi Alma, bahwasanya ada banyak dibahas terkait juga dengan narkoba ini juga dibahas. Nah, jadi kenapa kita ambil siswa ini sebagai narasumbernya? Jadi nanti siswa ini kan akan sifatnya menularkan, ya Pak. Kalau kita mungkin sebagai guru nanti ada bahasa intimidasi atau ada bahasa menyuruh gitu, yang mana anak-anak ini kadang kurang suka disuruh-suruh ini ya Pak ya. Jadi kalau dia sesama siswa mungkin bahasanya nanti akan lebih sefrekuensi ya kan. Mereka juga akan lebih gampang bercerita, ya saya mungkin pernah punya pengalaman seperti ini, pernah melihat seperti ini terkait dengan narkoba ini. Nah, jadi mereka juga lebih gampang sharing karena satu frekuensi pemikirannya. Jadi kalau kami sebagai pihak pendidikan mungkin itulah Pak usaha dari kami. Anak-anak juga kami suruh atau kami ajak untuk mendeklarasikan terkait dengan pencegahan narkoba ini. Cuman kalau saya ya Pak dari segi pihak pendidikan juga sebagai masyarakat, ini saya sangat mengapresiasi dengan adanya program RTS ini dari pihak BNN. Mungkin ini pengalaman pertama saya berkecimpung di bagian ini, ya kan Bapak. Kemudian
saya juga berharap nanti dengan adanya program ini akan dilanjutkan ke bagian masyarakat, Pak. Karena kita sadari mungkin kalau kita sejauh kita memandang di madrasah itu mungkin untuk penyalahgunaan narkoba ini belum terlalu fatal, belum ada lah sampai saat ini. Tetapi untuk mungkin tingkat di pergaulan dia di lingkungan kita kan nggak tahu, Pak. Benar, Jadi benar. perlu adanya kerjasama juga dengan orang tua. Ya, benar. Jadi dalam arti kata mungkin ada penyuluhan mungkin dipertemukan antara kami sebagai pihak pendidikan juga orang Dan tua. orang tua. Jadi Ya, ada kesinambungan. berkesinambungan karena Pak kadang agak sulitnya kita di bagian pendidikan ini mungkin yang Pak Sandi Ya, bilang betul. itu kita mengusahakan yang terbaik untuk anak ya kan. Tetapi kadang pemikiran dan mindset masyarakat ini dia anak disekolahkan di madrasah ibarat kita ini seperti laundry yang diantarkan dalam keadaan yang kotor, diharap setelah keluar dari situ akan bersih. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya kan kita ada kerjasama di dalam itu, Benar. ya kan? Dalam arti kata kita di sekolah juga memiliki bagian dari persegi pendidikannya. Kita kan di sekolah itu paling berapa jam Iya, ya Pak? benar. Dari mulai pagi lah kita katakan jam Iya. 7 sampai jam Jam 2, 2. ya kan? Tapi kan selebihnya anak itu lebih banyak berkecimpung dengan dunia lingkungannya, ya seperti keluarga. Jadi keluarga itu juga punya peran yang penting dalam membentuk anak, termasuk juga dalam hal pencegahan narkoba. Jadi itu banyak Pak yang kemarin setiap penyuluhan kami kasih penyuluhan banyak masyarakat menyampaikan bahwasanya tangkap aja Pak, tangkap, kita berantas semua. Tapi apa yang terjadi sebenarnya efektivitas penangkapan dan pemberantasan itu tidak efektif ternyata Pak. Ternyata pencegahan itu lebih efektif karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi terima kasih sudah hadir di sini Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Alma, terima kasih Pak Syahrizal, terima kasih Ibu Aida Nasma juga. Sedikit Pak closing statement Pak, pesan-pesan buat masyarakat Kabupaten Langkat khususnya Pak. Saya ingin menyampaikan buat seluruh masyarakat Langkat, terutama para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh ulama, tokoh pemuda, tokoh wanita. Mari sama-sama kita menjadi orang yang paling terdepan dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Karena ini tugas kita bersama. Mari kita selamatkan bangsa dan generasi muda Indonesia ini dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba untuk terwujudnya Indonesia bersinar. Kami sekali lagi menghimbau semua elemen ini tanpa terkecuali, baik itu masyarakat maupun pemerintah, bisa bekerja sama untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Langkat. Sehat terus buat masyarakat Langkat, sehat tanpa narkoba. Luar biasa. War on drugs. Luar biasa itu closing statement dari Bapak Syahrizal. Kemudian sebagai generasi muda nih di Alma, kira-kira pesan apa yang mau disampaikan kepada teman-teman semuanya, khususnya untuk remaja teman sebaya nih? Untuk teman-teman saya ya, mungkin kita sering mendengar bahwasannya larangan adalah perintah. Itu nggak semua larangan itu adalah perintah. Karena memang larangan itu sangat baik untuk masa depan kita juga. Mungkin itu pesan-pesan dari adik Alma. Selanjutnya Ibu, boleh Bu closing statement buat teman-teman, buat para guru Bu yang harus semangat terus kata Pak Syahrizal tadi untuk membimbing anak-anak muridnya untuk menjadi atau menjauhi Bu dari narkoba itu sendiri. Mungkin pesan saya dari segi pendidikan untuk para kalangan guru, kita tetap berusaha berikhtiar untuk menjaga seluruh siswa kita ini terhindar dari yang namanya narkoba. Karena kita, walaupun kita sebagai guru dia di bagian pendidikan, mungkin dia bagian kognitif, tetapi juga kita bertugas untuk membentuk karakter siswa, termasuk mencegah yang namanya penyalahgunaan narkoba. Luar biasa. Jadi luar biasa Bang, kita sudah sampai di akhir podcast hari ini. Terima kasih banyak untuk episode yang luar biasa Bapak, Ibu semuanya. Sangat menarik dan menyenangkan untuk mengobrol dengan narasumber yang telah hadir di pagi hari ini. Kita berdua mewakili tim undur diri. Sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih.